Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan tolong kami untuk boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 yang berbunyi, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebagai tema yang diangkat dari renungan firman Tuhan hari ini adalah jangan heran akan nyala api siksaan yang datang sebagai ujian. Nah, renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita supaya umat manusia mau belajar di mana ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita umat manusia ini, namun ada banyak hal yang kurang, bahkan yang tidak bisa kita pahami. Justru melalui dan di dalam peristiwa itu, Tuhan pencipta dan pemelihara kita ciptaannya yang dikasihi dan disayanginya itu, di mana Dia mau menunjukkan bahwa Tuhan kita sangat peduli terhadap kita umatnya, dan sebagai bukti bahwa Ia adalah Allah Bapa yang Maha Baik. Tuhan Yesus mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita umatnya bukanlah tanpa maksud, sesuai dengan kuasa dan kedaulatan kehendaknya dari rencananya, yaitu bahwa Dia hendak mengukur atau menguji kualitas dari iman percaya kita kepadanya, apakah kita tahan uji atau tidak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, mampukah iman percaya kita ini bertahan sampai akhirnya kelak? Iman percaya seseorang akan benar-benar teruji apabila ia mampu bertahan setidak-tidaknya hingga kepada sampai akhir hayat kita. Dari situlah kita akan tahu bahwa kita tahan uji. Salah satu cara atau sarana yang selalu dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman percaya kita adalah melalui adanya kelimpahan harta kekayaan yang dianugerahkannya kepada kita itu. Ketika seseorang hidup dalam kelimpahan atau bergelimang uang atau harta kekayaan, hatinya cenderung terikat pada harta kekayaan yang ia miliki daripada kepada Tuhan. Di mana firman-Nya pada Injil Matius 6 ayat 21 menegaskan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pribadi orang yang seperti itu merasa memiliki segalanya. Tuhan tidak lagi dijadikan sebagai hal yang utama dalam hidupnya. Pada situasi atau suasana itu, ia bagaikan berada pada nyala api siksaan yang datang kepadanya. Padahal uang atau harta kekayaan itu sesungguhnya adalah alat atau sarana, bukan tujuan hidup kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa berkatnya berupa uang atau harta kekayaan itu bisa kita jadikan untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Jangan sampai kita terlena oleh berkatnya, namun justru sebaliknya, semuanya itu adalah sarana atau alat untuk boleh kita pakai menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat apapun juga. Oleh sebab itu, marilah kita sadari bahwa Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita sebagai orang yang beriman percaya kepadanya ini dapat menjadi saluran berkat, menjadi sarana bagi orang lain untuk mendapatkan adanya berita Injil atau berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus melalui
sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itulah, maka Rasul Paulus juga berpesan kepada seluruh pembaca firman Tuhan, pendengar firman Tuhan, di dalam 1 Timotius 6 ayat 17, melalui anak rohaninya Timotius, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Marilah kita berhati-hati. Justru dalam keadaan makmur, aman, dan sentosa, kita harus memberi yang terbaik buat pujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami hari ini bahwa dalam segala keadaan ketika kami diuji, dan ujian itu juga bisa bagaikan api yang menyala-nyala, yang bisa juga merupakan siksaan yang datang kepada kami sebagai ujian. Oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan saja. Termasuk apabila terjadi pada setiap saudara-saudara kami yang menanggung beban berat karena gangguan berbagai macam sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Oh Tuhan, tolonglah mereka, terlebih bagi yang menderita akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, campur tangan melalui sarana perawatan para medis, obat, dan juga semua perhatian anggota keluarga untuk memungkinkan mereka mendapatkan kesembuhan yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.